Ke informasi selanjutnya, pemirsa, 6 siswa SD Negeri 3 Piaman Gunung Kidul, Yogyakarta mengeluh mual, muntah, dan pusing usai menyantap makan bergizi gratis. Ya, sementara puluhan siswa SMA Negeri 1 Luragung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat terpaksa dilarikan ke puskesmas usai santap MBG sehari sebelumnya. Enam siswa SD Piaman Gunung Kidul harus mendapatkan perawatan di IGD RSUD Wonosari usai mengonsumsi makan bergizi gratis Jumat siang. Para siswa kelas 3 ini mengeluh mengalami mual disusul dengan muntah dan pusing usai menyantap MBG yang berisikan nasi, sayur, anggur, dan susu. Sementara itu, Letkol Infantri Roni Hermawan menjelaskan para siswa yang dirawat kondisinya sudah mulai berangsur membaik dan pihaknya akan melakukan pengecekan di lapangan untuk memastikan penyebab kejadian ini. 6 siswa kelas 3 yang mengalami mual-mual itu tadi sudah ditangani. Untuk hasil lab sementara masih dalam pengecekan, termasuk sampel makanan. Dari Dinas Kesehatan pun juga tadi sudah langsung turun ke lapangan, melaksanakan pengecekan. Harapannya setelah penanganan ini tidak berlangsung lama, mungkin sudah bisa kembali. Puluhan siswa SMA N1 Luragung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dilarikan ke puskesmas setempat secara bergantian pada Jumat siang. Para siswa mengalami diare dan muntah-muntah usai menyantap menu MBG sehari sebelumnya. Lantaran tak kunjung membaik, 100 siswa tak masuk sekolah lantaran izin sakit. Seluruh siswa yang diobservasi di Puskesmas Luragung mengalami gangguan pencernaan yang diduga dari ayam dalam menu MBG yang sudah basi. Kita ada 80 orang yang datang ke puskesmas, yang 7 orang kita lakukan perawatan infus karena memang kondisinya lemah, dan yang sisanya kita observasi. Ya, ketika keadaan umumnya sudah baik, itu diizinkan untuk pulang. Nah, tapi ada 5 yang lagi dirawat di Rumah Sakit KMC. Petugas gabungan langsung melakukan identifikasi dan pemeriksaan di dapur SPPG Arkina Raya Jaya serta mengambil sampel makanan untuk dibawa ke laboratorium. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasca maraknya kasus keracunan massal di Indonesia akibat makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional menerapkan aturan ketat bagi belasan ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Pemirsa, saat ini ada 10.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang beroperasi di Indonesia dan dalam pengawasan ketat. BGN juga melakukan pelatihan terhadap ratusan SPPG agar menerapkan kehigienisan serta pengelolaan makanan. Selain itu, pemirsa, BGN juga sudah menggunakan 50 triliun rupiah untuk Jawa Barat pada tahun 2026 guna program makan bergizi gratis. Jawa Barat menjadi provinsi paling besar menerima anggaran MBG dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Menurut BGN, dengan anggaran besar tersebut diharapkan dapat mendapatkan manfaat terbanyak dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Dari Presiden atau Vice Presiden ini hadir dari Oke, soal keracunan kami tetap siagakan. Tim kami ada tim investigasi untuk keracunan. MBG dari Badan Gizi Nasional juga sudah melakukan upaya-upaya investigasi dan tentu itu tetap jalan. Kemudian juga melakukan langkah-langkah perbaikan di lapangan. SOP-nya akan diperbaiki dan kami sudah mengeluarkan beberapa surat edaran untuk optimalisasi tersebut. Ini bagian lain yang harus kita persiapkan secara paralel sehingga nantinya pada saat dibutuhkan di bulan Oktober, November, Desember kita sudah sama-sama siap secara optimal untuk menjalankan tugas kami. Insya Allah semuanya akan ready lah. Berarti ada. Ke informasi selanjutnya, Kementerian Kesehatan membuka hasil uji sampel MBG bermasalah dalam raker di DPR RI. Ya, hasilnya ditemukan pemirsa bakteri, virus hingga zat kimia dalam MBG yang dibagikan. Presentasikan pada saat itu bahwa Kementerian Kesehatan karena sudah terjadi kasus, kita masuk ke sana, kemudian kita periksa di kecamatan-kecamatan dengan melibatkan Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk
melihatlah kejadian ini seperti apa. Nah, ini laporannya ada, ini yang paling baru karena paling sedikit dia baru 1.600-an, yang kena juga di atas 10%-an. Kemudian seperti tadi saya sampaikan, penyelidikan epidemiologisnya kita jalankan. Nah, mungkin di halaman berikutnya ini kita sampaikan. Jadi dari hasil-hasil penyelidikan epidemiologis dari seluruh SPPG yang sudah kita lihat ada keracunan, ini adalah penyebabnya secara medis. Jadi ada yang bakteri, ada beberapa dari itu virus, ini kimia. Kenapa ini menentukan Bapak Ibu? Karena ini nanti menentukan satu treatmentnya seperti apa kalau dia kena. Pemerintah mengakui ada kekurangan dan banyak tantangan di lapangan dalam program makan bergizi gratis. Ya, kendati demikian, pemerintah memastikan program MBG akan tetap berjalan di tengah desakan moratorium akibat adanya sejumlah kasus keracunan MBG. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengaku ada kekurangan dan sejumlah tantangan dalam menjalankan program makan bergizi gratis. Kendati demikian, pihaknya mengaku telah bergerak cepat melakukan perbaikan agar manfaat dari program MBG tetap sampai ke masyarakat. Tentu saudara-saudara, karena di program yang Bapak Presiden selalu programnya itu mendasar, besar, dan tentu memberikan dampak yang luas, juga tantangannya tidak ringan, ya, karena besar. Selalu ruang lingkupnya pikiran-pikiran Bapak Presiden itu besar. Apakah pangan, apakah koperasi, ya, itu besar. Oleh karena itu tentu ada tantangan dan kekurangan, tapi saudara-saudara, komitmen pemerintah jelas, respon cepat, instruksi Bapak Presiden tegas, perbaiki sistem, perkuat tata kelola MBG secara menyeluruh. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan pihaknya menghentikan sementara sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau dapur MBG yang bermasalah. Pihaknya juga memastikan program MBG akan tetap berjalan di tengah desakan moratorium. Yang terkait dengan kegiatan MBG, saya tetap diperintahkan oleh Pak Presiden untuk melakukan percepatan karena banyak anak, banyak orang tua yang menantikan terkait kapan menerima makan bergizi gratis. Di luar perintah itu saya tetap melaksanakan kecuali nanti Pak Presiden mengeluarkan perintah lain. Sebelumnya sejumlah kasus keracunan program makan bergizi gratis kembali terjadi di sejumlah daerah. Para kepala daerah pun menetapkan status KLB atau kejadian luar biasa dan menghentikan penyaluran MBG di sejumlah wilayah. Dari Jakarta, Ismalia, Iriansyah Wahyudi, Adi Supriyatna, A News melaporkan.